warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, untuk yang baru gabung di video Mama Hasna ini membahas tentang ibu dan anak. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel Mama Hasna dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini Mama Hasna mau membahas tentang demam pada anak ya. Jadi sebenarnya demam pada anak itu ketika suhu tubuh anak itu sekitar 37,2 derajat Celcius ya ke atas, itu sudah dikatakan panas. Nah, panasnya ini diukur dari ketiak ya Mams ya. Itu sekitar 37,2. Nah, itu sudah dikatakan panas. Nah, Mams, sebenarnya orang tua atau mama pasti itu akan lebih peka ya ketika mungkin bayi sedang DBF, kita sedang menyusui, itu ketika anak demam itu pasti kita bisa merasakan ya, mungkin badannya hangat, itu biasanya ibu lebih peka. Dan tentunya kita sebagai ibu mesti lebih tahu anak itu demam atau enggak. Nah, untuk memastikannya mama bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh anak tersebut. Nah, waktu kemarin ini Mama Hasna mau share tentang pengalaman Mama Hasna ketika Hasna sedang demam. Beberapa waktu lalu Hasna itu demam sekitar, ini ya gambarnya ya, sekitar 38,9. Nah, itu sudah demam banget Mams, dan itu udah hangat banget. Dan itu Mama Hasna ngeceknya dari telapak tangan Hasna, karena Hasna kalau aku cek itu di ketiak dan telapak tangan lebih panas di telapak tangannya. Jadi Mama Hasna selalu menyuruh Hasna ketika demam, ayo dek genggam termometernya. Jadi dia genggam dan itu suhunya memang terpanas itu di tangan. Jadi setiap bayi itu ada suhu terpanasnya ya. Biasanya di ketiak, di lipatan-lipatan itu biasanya lebih panas Moms. Nah, apa yang Mama Hasna lakukan ketika Hasna panas? Yang pertama adalah jangan menggunakan pakaian yang terlalu tebal, atau biasanya kalau malam hari kan baby itu selalu memakai pakaian yang hangat ya Moms ya, seperti baju lengan panjang, celana lengan panjang. Nah, ketika anak demam tidak disarankan untuk memakai pakaian yang panas atau lengan panjang, celana panjang seperti itu Moms. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan pakaian yang tipis, bahan katun yang menyerap keringat. Jadi bisa menggunakan baju lengan pendek atau celana lengan pendek terlebih dahulu ketika badan dede atau badan baby kita itu sedang panas gitu Moms. Nah, ketika sudah menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan tidak terlalu tebal, tips kedua adalah baby itu, aku ingat banget ya ketika kita sedang menyusui atau Hasna sedang DBF langsung ke kita, itu biasanya suhu tubuh atau suhu panasnya bayi itu akan menurun. Jadi ketika sama enggak, tentunya akan lebih panas ketika dia tidak minum gitu. Jadi jangan lupa untuk sering-sering memberikan ASI ketika baby masih ASI, atau bisa dengan memberikan air putih ya Mams ya. Memberi air putih yang lumayan banyak. Jangan sampai bayi itu dehidrasi, karena ketika panas itu pasti dia akan membutuhkan air yang lebih banyak. Jadi diusahakan untuk sering-sering memberikan minum air putih, atau mungkin bisa memberikan ASI kepada anak ketika baby sedang panas. Nah, yang ketiga adalah hindarkan memberikan selimut kepada bayi. Nah, setelah memakai baju yang agak pendek itu tadi, jangan menggunakan selimut ya Mams ya kalau bisa, atau pakai selimut yang tipis-tipis aja kalau memang terlalu dingin gitu ya Mams ya. Terus bisa juga Moms ini harus menghindari yang namanya kipas angin. Jadi ketika baby sedang panas, jangan terus diangin-anginin atau pakai kipas angin, itu dihindari terlebih dahulu Moms, kalau bisa jangan. Dan ketika panas itu jangan langsung membuka baju bayi. Jadi wah ini panas nih, langsung bajunya dibuka. Nah, itu juga berbahaya Moms. Jadi nggak boleh langsung bajunya dilepas, itu nggak boleh Moms. Sebenarnya skin to skin itu bagus Moms, tapi tidak harus melepas semua pakaian bayi. Mungkin kalau Hasna itu biasanya di bagian telapak tangan dan telapak kakinya itu lebih panas daripada di anggota tubuh yang lain ya. Kecuali di jidat juga agak panas gitu ya Moms ya. Itu bisa menyentuh, atau biasanya pas aku sedang menyusui Hasna, tangannya biasanya aku pegang, atau tangannya ditaruh di perut aku, kan perut aku
langsung ke kulit ya Mams ya. Habis itu kakinya biasanya nempel di kaki aku, jadi lebih panasnya bisa lebih turun gitu Mams. Nah kalau bayi biasanya kan agak susah ya Mams ya, yang namanya dikompres, dia pasti pengennya dilepas-lepas terus. Bisa dipegang pakai tangan kita Mams gini, sambil dia boboan, sambil kita elus-elus, itu bisa Mams dipegang dengan tangan kita skin to skin. Sebenarnya lebih bagus itu menggunakan air hangat-hangat kuku Mams, itu bisa dipakai untuk mengkompres kepala bayi atau dahi bayi ketika panas, itu bisa Mams. Nah setelah dikompres, setelah tadi sudah diberikan skin to skin, memberikan air putih yang cukup, bisa juga memberikan penurun panas gitu Mams. Nah penurun panas itu sangat penting Mams, karena kalau bayi bisa panasnya, setiap bayi itu bisa apa ya, panasnya beda-beda. Misalkan satu bayi panasnya 38, itu dia masih oke-oke aja Mams, bahkan tidak merasakan apapun atau rewel. Ada juga yang 38 sudah kejang Mams. Jadi kita kalau baby udah panas, sebaiknya kita bisa langsung memberikan penurun panas gitu. Nah penurun panas ini itu bisa pakai paracetamol atau mungkin Tempra ya Mams ya, merek yang umum itu biasanya Tempra, itu bagus banget, biasanya langsung keringetan dan langsung turun panasnya gitu Mams. Nah itu tadi beberapa tips dari Mama Hasna ketika baby badannya sedang demam ya Mams ya. Nah tips tadi itu bisa Mama praktekkan semuanya, dan yang terpenting adalah Mams semua jangan sampai panik ketika baby kita panas Mams, itu jangan sampai panik Mams. Biasanya kalau anak pertama itu biasanya kan kita lebih takut ya Mams ya, karena belum ada pengalaman sebelumnya. Tapi Mams jangan panik ketika baby sudah mulai menunjukkan ke arah yang serius, misalkan dia tidak mau nen atau badannya itu panas banget sampai 40 derajat, dan atau mungkin baby kejang, itu bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit Mams untuk mendapatkan pertolongan yang terbaik dari dokter. Gitu aja. Sekian video dari Mama Hasna, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.